Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Di video kali ini saya akan berbagi tentang informasi rekomendasi oli murah tapi bagus untuk Satria FU. Jadi di depan saya ini ada dua merek oli, yaitu Pertamina Enduro 4T Racing sama Shell Advance AX7 ya. Nah, jadi langsung aja kepada topik utamanya, yaitu oli murah tapi bagus untuk Satria FU. Jadi di kedua oli ini mempunyai SAE atau kekentalan yang sama, yaitu 10W40 ya. Nih 10W40. Jadi di oli kedua oli ini tuh mempunyai SAE yang sama. Hanya saja yang membedakannya itu ini untuk apinya ya. Kalau jasonya sama, jaso MA2 juga. Nah, di sini yang membedakannya itu apinya ya. Kalau untuk Shell Advance ini apinya SM ya. Nah, PSM jaso MA2. Sedangkan untuk Pertamina Enduro 4T Racing ini jaso MA2 api SL ya. Nah, jadi yang membedakan hanya apinya saja. Yang ini api SL untuk Enduro 4T Racing SL ya. Sedangkan ini api api SM ya. Jadi di sini untuk SAE-nya sama, untuk kekentalannya sama 10W40. Tapi untuk karakternya yang berbeda ya. Jadi untuk penyuka kecepatan atau hobi balap atau untuk balap gitu ya. Ini saya berbicara oli murah ya. Untuk balap kalian saya rekomendasikan ini ya, Pertamina Enduro 4T Racing. Kenapa disebut racing? Ya memang menurut saya pas banget dengan karakter motor racing ya, alias motor balap. Nah, sedangkan untuk harian atau touring ataupun ya ngojek, motor yang biasa dipakai biasa aja lah ya. Maksudnya kencangnya jarang kencang-kencangan tapi pengen awet gitu. Mesinnya pengen awet, pengen halus. Nah, pakailah ini ya, Shell Advance. Tapi kalau untuk pengen penghobi kecepatan, akselerasi ya, kalian pakai Pertamina Enduro 4T Racing. Hanya saja untuk oli ini pengalaman saya sih di mesin itu suaranya agak terdengar kasar ya. Ya sebenarnya gini ya, seimbang juga sih. Karena tadi apinya ini api SL dan ini api SM. Jadi karakternya kalau ini itu oli licin ya. Oli licin, kalau ini oli yang agak-agak gimana ya? Saya susah menjelaskannya, ini hanya bahasa saya aja ya. Jadi ini tuh agak-agak seret gitu. Makanya di sini dia berani mengatakan anti slip coupling ya. Karena memang agak seret gitu. Makanya untuk kopling itu ngigit banget ya. Jadi dia ngigit gitu ke kopling. Makanya dia pas digas tuh akselerasinya lebih jos gitu, lebih cepet naiknya. Karena si kopling itu kan kalau agak seret dia jadi nguncinya itu lebih kuat gitu. Makanya dia bisa akselerasinya ngejos. Beda sama ini. Kalau ini karena ini jenisnya oli yang agak licin ya. Jadi dia untuk seher sih enak, bolak-baliknya kencang ya. Tapi agak berat juga sih karena oli yang semakin agak licin gitu ya, memang dia bolak-baliknya cepat juga sih untuk piston. Cuman nggak secepat yang oli Pertamina Enduro Racing. Menurut saya ini hanya pengalaman pribadi ya. Jadi nggak bisa disamakan sama pengalaman orang. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi tapi untuk koplingnya itu agak molor gitu. Jadi si ngigit koplingnya itu yang saya rasakan ketika saya lepas kopling itu
putaran mesin kenceng, tapi untuk ngigit ke koplingnya tuh kayak selip gitu, agak selip. Beda sama kalau saya pakai ini. Kalau ini responsif gitu, saya lepas kopling, dia langsung cek gitu, langsung jalan motor tuh. Antara putaran mesin sama motor jalan itu hampir lah sedikit seirama lah ya. Berbeda kalau pakai ini gitu. Jadi iramanya beda. Jadi putarannya mesin tinggi tapi jalannya agak pelan. Kalau ini putarannya tinggi pun ya jalannya sebanding dengan putaran mesinnya gitu. Makanya memang mungkin di sini Pertamina pun berani mengatakan ini 4T racing. Racing itu balap ya. Jadi dia berani mengatakan balap karena memang benar untuk karakter olinya tuh seperti itu, khusus buat balap. Hanya saja di oli ini kita harus sering-sering ganti oli jadinya gitu. Nah, dari sering ganti oli berbeda dengan ini. Kalau ini agak agak awet sih ya, agak awet dikit lah. Ya sebenarnya beda dikit doang ya karena harga juga mempengaruhi ya. Karena harganya ini ya di pasaran itu murah sih, sekitar antara 45 sampai 60 ribuan lah ya. Sama kalau 45 mungkin olinya doang atau ada yang jual 50 ada gitu. Jual 50 ada, mungkin stok lama ada yang jual 45 bisa jadi, stok baru 50. Tapi untuk sama pasang kurang lebih 60 ribuan lah ya. Sama masangin tuh. Nah, ini olinya kayak gini. Jadi untuk kalian ya yang buat harian pengen mesinnya halus tapi jarang ngebut-ngebut ya mending pakai ini ya. Jadi agak awet nanti mesinnya juga gitu. Ke part-part yang di dalam mesin khususnya Satria F ya, untuk Satria F yang putaran mesinnya tinggi. Jadi ya kalau pengen awet, pengen halus pakai ini. Cuma memang ya kurang jos menurut saya untuk akselerasi dan ngigit koplingnya itu kurang jos. Menurut saya sih ya pengalaman pribadi gitu. Berbeda dengan ini gitu. Kalau dibanding ini ya ini lebih jos gitu. Hanya saja ini memang agak kasar bunyinya. Ya saya nggak tahu pengalaman orang lain ya. Cuma ini hanya pengalaman pribadi saya. Ya coba aja kalian juga yang udah pernah berpengalaman pakai ini kalian komen di kolom komentar apakah sama dengan pengalaman saya gitu ketika memakai kedua merek oli ini ya. Jadi memang ada apa ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi harga sesuai, dia mempunyai ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi sama aja gitu. Jadi saya nggak bisa menghina ini jelek, ini bagus pun sebenarnya nggak bisa saya menghina seperti itu karena memang di kedua oli ini bisa mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya ini kelebihannya dia ke mesin halus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini karakternya kalau ke mesin tuh halus ya. Halus terus part-part jadi agak lebih awet. Terus harganya yang murah. Hanya saja dia juga punya kekurangannya yaitu untuk ke kopling itu agak molor gitu. Nggak seresponsif si Pertamina Enduro Racing gitu. Jadi ini kelebihannya yaitu halus, ke part-part mesin agak lebih awet dan murah. Nah, tapi kurang ngigit ya, untuk ke koplingnya tuh kurang mencengkeram. Nah, sekarang untuk Pertamina Enduro 4 Racing ini ya. Ini dia mempunyai keunggulan atau kelebihan mempunyai anti slip kopling. Jadi dia untuk kopling ngigit banget, untuk responsif sangat responsif. Dan ya kalau buat balap cocok sih ya. Hanya saja kekurangannya oli ini itu ke mesin untuk dari pendengaran saya itu lebih agak kasar ya. Agak lebih kasar tapi ya sebanding dengan harganya yang murah juga. Tapi memang sebanding dengan kualitas anti slip koplingnya juga gitu. Jadi sebanding lah ya. Jadi agak kasar terus pergantian olinya harus agak lebih sering ganti ya. Jadi memang ada keunggulannya, ada pula kekurangannya untuk Pertamina Enduro. Untuk Shell Advance juga sama ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu.
Karena ya menurut saya sih udah mantap sekali untuk harga sekitar 50 ribuan mah ya, kurang lebih. Dengan kualitas kedua oli ini mumpuni banget sih menurut saya. Daripada pakai oli-oli yang mahal, sama aja toh oli ya kalau udah hitam ya jelek juga kan. Lebih baik oli murah tapi ganti sering daripada kalian beli oli mahal, gantinya lama. Justru malah nanti mungkin bisa aja lebih cepat rusak kalau kita beli oli yang bagus tapi gantinya lama gitu, dibanding kalau kita beli oli murah gantinya cepat. Nah gitu ya. Karena ini untuk budget-budget orang-orang ya yang seperti saya ya, jadi ya gak usah mahal-mahal lah beli oli. Yang penting kan kita gantinya sering gitu, minimal ya sebulan sekali lah ya ganti biar awet mesinnya. Oke, segitu aja. Kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan dari penjelasan saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.